Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik kepada kita semua melaksanakan salat Isya. Akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih yang alhamdulillah sampai hari ini masih ramai sekali masjid ini. Alhamdulillah kita ikut bahagia atas nikmat tersebut. Kita tidak boleh berhenti untuk memujakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sedikit-sedikit kita akan coba mengikuti apa yang beliau perintahkan, kita jauhi apa yang beliau larang. Jamaah rahimakumullah, sebelumnya saya minta maaf karena sebenarnya ini orang lokal, jadi jenengan sudah bosan seperti itu ya, tapi karena memang ini jatah dan ini adalah perintah, saya akan menyampaikan satu hal yang mungkin satu ini saja bisa kita pelajari dulu dalam benak kita, sehingga kultum itu tidak hanya seremonial tok. Kultum itu tidak seperti radio yang diputar dari kiri masuk ke kanan. Ya, saya coba dengan satu hal saja, semoga kalau cuma satu itu bisa diingat-ingat seperti itu. Datangnya bulan Ramadan itu kita semua sudah tahu bahwa Ramadan ini ketika datang itu ada sifat itu sangat menguntungkan kita. Apa? Futihat abwabul jannah. Apal semua kan kalau Ramadan datang pintu surga terbuka. Wa ughliqat atau ghulliqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup. Terus yang ketiga, wasufidatis syayatinu, dan setan-setan ini terbelenggu. Lah, tiga hal ini mungkin memang kita sudah sering mendengar, tapi dibalik itu bagaimana? Ini yang akan kami ungkapkan sebagai pengingat pada diri kami dan kepada jamaah rahimakumullah. Yang pertama, futihat abwabul jannah. Ya, pintu surga terbuka. Surga itu identik dengan kebaikan atau keburukan, Bapak Ibu sekalian. Pasti identik dengan kebaikan. Apapun yang mengantar kita ke pintu surga pasti itu adalah amal soleh. Sekarang pikirkan dalam diri kita ini, berapa banyak amal soleh yang sebenarnya di luar Ramadan kita nggak pernah melirik. Ngelirik aja nggak pernah, Pak. Ngelirik saja nggak pernah, apalagi melaksanakan. Ternyata dalam Ramadan kita melaksanakan itu, padahal di luar Ramadan kita nggak melaksanakan itu. Itu salah satu bentuk wujud dari bahwa memang benar-benar pintu-pintu surga ini dibuka. Buktinya apa? Kebaikan itu sangat mudah kita laksanakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pintu neraka ditutup. Buktinya juga, mohon maaf. Terkadang kita melakukan hal-hal yang itu tidak bagus. Kita tahu bahwa itu nggak bagus. Sebenarnya kita tahu kan seperti itu. Tapi di luar Ramadan kita juga melaksanakan itu. Padahal kita tahu bahwa itu nggak bagus. Lah, ternyata di bulan Ramadan ini sama Allah kita ditakdirkan kalau ada barang yang jelek seperti ini, mau melaksanakan terus kita ingat, wah baru puasa. Ini salah satu manifestasi, salah satu bentuk bahwa pintu neraka tutup, ya. Kenapa? Buktinya kita kalau melakukan hal-hal yang buruk itu dalam bulan Ramadan sangat terminimalisir. Kita kalau mau jujur kepada diri kita sendiri, ya memang terkadang dalam Ramadan kita masih kepleset. Contohnya marah sama pasangan, marah sama anak, sama apa. Itu kan pasti, walaupun itu bukan maksiat yang apa gitu, tapi kita kesabarannya kan lepas seperti itu. Anggap saja kalau di luar Ramadan itu kita lepas kendali itu mungkin sehari 5 kali atau 10 kali. Paling Ramadan kita sekali 2 kali tok. Itu kenapa? Karena memang ya hal-hal yang sifatnya mengarah kepada kejelekan itu ditutup sama Gusti Allah. Yang terakhir ini yang penting, wasufidatis syayatin, setan itu dibelenggu. Setan ini dibelenggu,
Terus efeknya kepada kita apa, Pak? Yang membuat kita berbuat jelek itu ada faktor internal dari dalam dan faktor eksternal. Faktor eksternalnya ini setan wa alihi wa ashabi, setan dan kawan-kawannya. Ya, baik itu setan ya bentuknya setan, makhluk yang tidak kasat mata, atau setan dari golongan manusia. Kalau golongan manusia, sayatinul insi, ini kita nggak bisa, wong kita sama-sama manusia aja kan, seperti itu. Tapi di luar Ramadan, yang sama setan yang bukan jenis manusia, itu kan sebenarnya kita sering berteman sama setan, Pak. Padahal ketika baca ayat inna syaitona lakum aduwwum mubin, setan itu musuh yang nyata bagimu. Tapi ketika praktek, setan itu teman karib kami. Buktinya apa? Apa yang dibisikkan setan kita laksanakan. Coba kalau itu bukan bisikan teman, terus bisikan siapa? Sampean pernah, Pak, mengikuti saran dari musuh sampean? Kan enggak. Seumpama sampean benci sama saya, sampean enggak pernah mau melaksanakan apa yang saya sarankan. Tapi sampean disarankan sama setan sering melakukan. Bukan sampean ding saya, ya, saya. Lah seperti itu. Lah di sini setan dibelenggu. Kalau ternyata dalam bulan Ramadan yang setan itu dibelenggu, kita masih sering jatuh ke dalam kejelekan, kemaksiatan, berarti yang belum beres adalah kita. Lah satu hal ini, Pak, Ramadan ini menjadi momen untuk introspeksi diri. Saya ini sudah jelas, sudah benar atau belum orangnya? Apakah nggak perlu digoda oleh setan? Saya sudah tergoda sendiri, ya? Atau bagaimana? Kita sendiri yang tahu jawabannya di bulan Ramadan ini. Ketika setan-setan dibelenggu, kita masih berbuat jelek, berarti diri kita yang masih sangat jauh dari hal yang baik. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.